Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfiandri. Saya perwakilan dari kelompok 3, tugas dari Teknologi Pengkondisi Negara, sesi 20 jurusan Teknik Otomotif. Topik pada hari ini yaitu prinsip kerja AC mobil. Kami beranggotakan saya sendiri Zulfiandri NIM 19074046, dan yang kedua rekan saya Ilyas Akbar 19074048, yang ketiga Rino Patri Akbar 19074050, dan yang terakhir Farid Alni 19074047. Di sini yang pertama saya jelaskan yaitu penjelasan 5 komponen penting dalam AC mobil. Yang pertama, kompresor. Kompresor berfungsi sebagai pompa yang berguna untuk mensirkulasikan refrigeran dalam kurung freon pada sistem. Refrigeran akan dihisap oleh kompresor, kemudian refrigeran akan ditekan oleh kompresor untuk bersirkulasi ke seluruh sistem. Kompresor sendiri memiliki tiga tipe. Di sini yang pertama, kompresor tipe resipro dalam kurung crankshaft. Kompresor tipe ini bekerja memanfaatkan gerak putar dari mesin yang diterima oleh crankshaft kompresor. Yang ke gambarnya dari kompresor tipe ini seperti kita lihat pada slide, memiliki banyak komponen yang terdiri dari katup, servis sisap, inti katup, kepala silinder, gasket, torak, engkol, poros engkol, plat dasar, dan banyak lagi. Yang kedua, kompresor tipe swash plate. Pada kompresor jenis ini, penggerakan torak diatur oleh swash plate pada jarak tertentu dengan 6 atau 10 silinder. Gambarnya lebih simpel daripada kompresor jenis pertama tadi. Di sini kita dapat melihat torak. Torak itu seperti piston untuk menghisap sil poros untuk sebagai supaya tidak ada bocoran yang keluar. Yang ketiga ada poros sebagai penghubung dengan komponen yang berada di luar. Yang ketiga katup buang sebagai pembuangan. Fungsi katup ini dalam garis besar menurut saya yaitu sebagai pengontrol. Katup hisap, switch ini sebagai kontak. Lanjut ke slide berikutnya. Kompresor tipe wobble plate. Sistem kompresor tipe ini sama dengan kompresor tipe swash plate. Namun dibandingkan dengan kompresor tipe swash plate, penggunaan kompresor tipe wobble plate lebih menguntungkan. Di antaranya adalah kapasitas kompresor dapat diatur secara otomatis sesuai dengan kebutuhan beban pendingin. Di sini dapat kita lihat bentuk dari kompresor tipe wobble plate dan komponen-komponennya. Kemudian saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Yaitu yang kedua yaitu komponen utama sistem AC yaitu kondensor. Berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran atau freon yang memiliki tekanan tinggi dan temperatur tinggi setelah melewati kompresor. Pada kondensor, refrigeran akan mengalami proses kondensasi yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk refrigeran dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Di sini dapat kita lihat bentuk dari kondensor dan refrigeran yang masuk ke dalamnya. Yang merah ini gas refrigeran bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Kemudian yang di bawahnya terdapat refrigeran cair
menuju katup ekspansi, modulator, gas refrigeran atau freon, crankshaft cair. Oke, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ketiga, komponen utamanya yaitu reservoir dryer pada sistem AC. Berfungsi untuk menyaring kotoran dan menyerap air yang terbawa oleh refrigeran. Pada reservoir dryer terdapat dua komponen yaitu filter dan desiccant. Filter pada reservoir dryer berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran, sedangkan untuk desiccant pada reservoir dryer berfungsi untuk menyerap air yang terbawa oleh refrigeran. Gambar dari reservoir dryer sendiri seperti pada ini yaitu terlihat agak bulat melonjong ke atas. Memiliki komponen in sebagai saluran masuk, output sebagai keluaran. Ini kita dapat memastikan sebagai saluran masuk dari kondensor, yang output ini saluran keluar pada katup ekspansi. Reservoir body sebagai penampung, filter sebagai saringan. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Yang keempat, fungsi utama dari komponen utama AC yaitu ekspansi valve. Para sistem AC berfungsi untuk mengkabulkan refrigeran. Gambar dari katup ekspansi sendiri dapat kita lihat pada slide ini, memiliki berbagai komponen yang berada di dalamnya. Yang kelima yaitu evaporator. Evaporator sendiri adalah komponen utama terakhir pada sistem AC. Berfungsi dari evaporator yaitu untuk menyerap panas. Refrigeran yang melewati evaporator ini akan menyerap panas dari udara yang dihembuskan oleh komponen blower, sehingga udara yang dihembuskan oleh blower setelah melewati evaporator akan bersuhu dingin. Karena refrigeran tadi menyerap panas dari udara, maka bentuk refrigeran setelah keluar dari evaporator akan berubah dari yang berbentuk partikel-partikel kecil menjadi gas yang akan dihembuskan nantinya ke kabin mobil, dan terjadilah kelembapan udara dalam kabin mobil yang membuat pengendara nyaman berada di dalamnya. Selanjutnya, slide berikutnya. Gambar dari evaporator sendiri dapat kita lihat seperti pada gambar, yaitu memiliki komponen-komponen sirip-sirip kecil. Untuk refrigeran intake, refrigeran discharge maksudnya. Kemudian ke slide berikutnya. Baiklah, di slide ini sistem pengkondisian udara bekerja dalam 4 langkah. Berarti di dalam sistem AC tadi ada 4 langkah sistem pengkondisian udara yang bekerja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskannya yaitu proses kompresi. Jalur masuk proses kompresi dimulai ketika refrigeran meninggalkan evaporator. Masuknya refrigeran ke dalam kompresor melalui pipa masuk kompresor dalam kurung intake. Ditinjau dari wujud, gas, dan tekanan dalam kompresor. Refrigeran berwujud gas atau uap bertemperatur rendah dan bertekanan rendah. Selanjutnya, melalui kompresor, refrigeran dikondisikan tetap berwujud gas, tetapi memiliki tekanan dan suhu tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan karena kompresor dapat menghisap gas dan mengkompresikan refrigeran sehingga mencapai tekanan kompresi. Yang selanjutnya, setelah tekanan dan suhu refrigeran diubah, selanjutnya refrigeran dipompa dan dialirkan menuju ke kondensor.
Ini adalah proses kompresi. Langkah pertama dari sistem pengkondisian udara yang bekerja pada AC. Saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang kedua adalah proses kondensasi. Dimulai ketika refrigeran meninggalkan kondensor. Refrigeran berwujud gas yang bertekanan dan bertemperatur tinggi dialirkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, wujud gas refrigeran berubah menjadi cair. Panas yang dihasilkan refrigeran dipindahkan ke udara di luar pipa kondensor. Agar proses kondensasi lebih efektif digunakan kipas yang dapat mengembuskan udara luar tepat di permukaan pipa kondensor. Dengan begitu, panas pada refrigeran dapat dengan mudah dipindahkan ke udara luar. Setelah melalui proses kondensasi, refrigeran menjadi wujud cair yang bertemperatur lebih rendah, tetapi tekanan refrigeran masih tinggi. Selanjutnya, refrigeran dialirkan menuju ke katup ekspansi. Di proses yang kedua ini disebut proses kondensasi. Setelah proses kondensasi, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses penurunan tekanan. Di penurunan tekanan pertama dimulai ketika refrigeran meninggalkan kondensor. Kemudian di dalam katup ekspansi terjadi proses penurunan tekanan yang rendah. Selain itu, katup ekspansi juga berfungsi mengontrol aliran refrigeran di antara dua sisa tekanan yang berbeda, yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Selanjutnya, refrigeran cair yang memiliki suhu dan tekanan rendah dialirkan menuju ke evaporator. Proses ini merupakan proses pendinginan refrigeran. Maka di proses penurunan tekanan ini dinamakan dengan proses pendinginan refrigeran dalam sistem AC. Selanjutnya ke proses yang terakhir, yaitu proses evaporasi. Dimulai ketika refrigeran akan masuk ke dalam evaporator. Di dalam keadaan ini, refrigeran berwujud cair, bertemperatur rendah, dan bertekanan rendah. Kondisi refrigeran semacam ini dimanfaatkan untuk mendinginkan udara luar yang melewati permukaan evaporator. Agar lebih efektif mendinginkan udara ruang, digunakan blower indoor untuk mengatur sirkulasi udara agar melewati evaporator. Selanjutnya, proses yang terjadi di balik proses pendinginan udara ruang adalah proses penangkapan panas kalor dengan refrigeran yang mengalir ke dalam evaporator. Karena juga menyerap panas udara di dalam ruang, refrigeran akan mengalir menuju ke kompresor. Proses ini terjadi berlangsung dan terus-menerus sampai suhu atau temperatur ruang sesuai dengan keinginan. Di sini dapat dikatakan sebagai proses penyaluran udara dingin ke dalam kabin mobil. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Prinsip kerja AC. Sistemnya AC sendiri adalah sistem tertutup, yaitu tidak ada hubungan dengan udara luar. Kompresor diputar oleh putaran mesin. Di bagian kompresor terdapat kopling magnet. Ketika AC dihidupkan, maka poros kompresor akan berputar dan berbunyi seperti klik. Namun, ketika kita matikan, maka yang berputar hanyalah pulinya saja. Fungsi dari kompresor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghisap refrigeran kembali dari evaporator. Yang kedua, mengkompresikan. Mengkompresikan itu diibaratkan seperti memanaskan
menurut saya. Yang ketiga, mensirkulasikan secara keseluruhan. Kompresor ini akan memanfaatkan gas dan terjadi kenaikan temperatur kemudian masuk ke kondensor. Di kondensor akan didinginkan dan di sini akan ada perubahan wujud dari gas ke cair, juga menurunkan temperatur hingga 10 derajat Celcius dan tekanannya masih tinggi. Cairan tersebut akan masuk ke dalam reservoir dryer dengan lantaran temperatur 60 derajat Celcius. Tekanannya hanya masih tinggi di dalam reservoir dryer, akan tetapi ditampung sementara dan disaring dari kotoran dan uap air. Kemudian dari reservoir dryer ini akan menuju ke katak ekspansi. Di sini terdapat lubang kecil yang akan dilalui cairan, di mana lubang ini akan dilalui oleh cairan yang bertekanan tinggi tersebut dan akan mengalami penurunan tekanan. Dan cairan tersebut akan mengabut keluar dari komponen tersebut. Dan temperaturnya juga diturunkan dan masuk ke dalam evaporator. Di dalam evaporator ini akan terjadi penyerapan panas. Kemudian akan diproses di dalam evaporator dan menjadi nantinya kabut yang akan disemburkan ke kabin oleh blower. Selanjutnya, di sini dapat dilihat adalah gambar dari sistem AC pada mobil. Ini kompresor, kondensor, reservoir dryer, evaporator, dan penghubungnya ini sebagai pipa. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya itu terima kasih kami dari kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusi kami yang saya wakilkan sendiri untuk menjabarkannya. Di sini kami belum sempurna. Materi yang kami dapat di sini adalah dari yang diberikan oleh dosen kami sendiri. Terima kasih telah melihat presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.